Kita kembali kepada sejarah di masa-masa kita dahulu lagi halus. Coba kita takoni lawan orang-orang tua kita. Kita tidak berbicara tentang pondok pesantren atau madrasah diniyah. Yang penting lembaga pendidikan. Entah itu lembaga pendidikan umum, apaan lagi lembaga pendidikan yang berbasis agama. Bagaimana guru-guru dahulu mendidik muridnya? Tidak ada satu murid pun yang tidak pernah dipukul oleh seorang guru di masa itu. Hebat kalau orang dahulu itu kalau dipukul oleh guru itu hebat. Hampir seluruh murid pernah merasakan dipukul dengan mistar. Pernah dijewer telinganya sampai hampir putus, katakan seperti itu bahasa. Bahkan yang paling menyakitkan yang dijewer daerah sini. Ini paling menyakitkan banget. Tapi apakah di hati murid-murid tersebut tersisip rasa dendam kepada gurunya? Tidak sama sekali. Bahkan murid dahulu itu guru lewat inya nongkrong, itu murid itu buka. Karena istihya'an min masyayikhihim, rasa malu terhadap guru tersebut. Padahal apa yang dimalukan? Beda dengan orang saat ini. Bila sudah keluar daripada lembaga pendidikan, di depan gurunya pun ia tega untuk berbuat hal-hal yang kurang ajar. Tapi kita lihat perbandingan eksistensi ilmu orang dahulu dengan sekarang itu beda. Orang sekarang teori ilmu dengan berbagai macam referensi dalil sedikit pun tidak bisa membuat orang menangis ketika ia berbicara. Tapi orang dahulu berbicara sedikit menyentuh kepada hati. Bahkan disebutkan ketika ia berbicara tidak sedikit orang-orang di belakang sana meneteskan air mata, padahal mereka tidak pernah seumur hidupnya meneteskan air mata. Pertanyaannya, apa yang membedakan ilmu orang dahulu dengan sekarang? Hanya satu, ayo ikhwan, al-barakah, keberkahan. Karena keberkahan ini tidak semua Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah pilih. Ilmu siapapun diberi oleh Allah. Bahkan iblis laknatullah alaih, siapa yang tidak kenal? Nabi Adam, seorang nabi, Abul Bashar, yang cikal bakal daripada sulbinya melahirkan turun-temurun manusia sampai hari kiamat. Bahkan dari sulbinya lah pula terlahir Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Melewati siasat dan kepiawaian iblis, mampu menyebabkan keluarnya sosok Nabi Adam daripada surga. Meskipun hikmah yang terkandung di dalamnya banyak, tapi dari sini kita belajar bahwa kepiawaian ilmu tidak menentukan pula seseorang itu menjadi selamat dan sentosa. Oleh karena itulah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Setelah perjalanan beliau sekian puluh tahun mengatasi seluruh disiplin ilmu, beliau menguasai seluruh fak ilmu, bahkan beliau menduduki jabatan seorang yang paling tertinggi di dalam disiplin ilmu di masanya, sedangkan umur beliau masih sangat muda. Namun setelah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, disitulah beliau menyatakan bahwa hanya ilmu yang diberikan keberkahanlah yang memberikan sebab kepada seseorang itu selamat dan sentosa di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana beliau mengatakan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, fa'lam annal ilmal mujarrad la ya'khudhu bil yad. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang sepi daripada keberkahan dan manfaat tidak akan pernah mampu menjadi hujah keselamatan bagi
sang pemilik ilmu tersebut di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, melalui acara kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana adab dan etika yang diwariskan oleh Rasulullah melewati lisan mulia para ulama-ulama kita dan perilaku-perilaku mereka yang sudah kita amalkan di dalam masyarakat kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah dari hal-hal yang kita anggap sepele, semisal kita bersalaman dengan mencium terhadap kedua orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Tidak ada dosa dan tidak menurunkan kehormatan kita ketika kita menganggap seseorang itu lebih tua daripada kita, meskipun dia bodoh, sekalipun kita lebih alim daripada dia, kita mencium tangannya tidak membuat kehormatan kita lebih rendah. Justru di situ Allah lebih memandang kepada kita bahwa kita telah mengamalkan adab dan etika daripada baginda Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwan, Nabi itu tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan perilaku, budi pekerti dan adab yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku tidak diutus oleh Allah melainkan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Tidak sempurna sebuah budi pekerti yang luhur sebelum diutusnya baginda Nabi SAW. Marilah kita timbulkan, marilah kita hidupkan di dalam masyarakat kita adab dan etika serta perilaku yang baik, sehingga keberkahan yang Allah sisakan saat ini di tengah-tengah kita tidak Allah cabut. Coba bayangkan, waktu saat ini keberkahan dicabut oleh Allah. Orang dahulu antara maghrib lawan isya itu amalannya banyak, rotibul hatta, baca Quran, Yasin, Waqiah, Tabarak belum isya, pengajian sekian lembar kertas belum isya. Orang wahini untung wirid 2 rakaat paling banyak baca isya sudah. Apa itu maksudnya? Berarti sesudah sholat subuh kita sampai menjelang isyraq tidak ada waktu yang panjang yang bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit keberkahan itu dicabut, rezeki dicabut keberkahannya, tenaga yang kita kuras untuk mencari karunia yang halal Allah cabut keberkahannya. Lihat, nominal begitu besar, peredaran ekonomi luar biasa, tapi kenapa makin bertambah orang-orang yang miskin, makin bertambah orang-orang yang fakir? Tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan yang berbasis sempurna, bahkan dalam kurun waktu yang sangat singkat banyak melahirkan orang-orang yang berpendidikan. Tapi kenapa justru orang-orang yang berpendidikan kadang-kadang mencontohkan perilaku yang tidak senonoh dan tidak baik? Inilah mungkin boleh jadi disebut keberkahan daripada ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab dicabutnya boleh jadi karena kita saat ini sudah tidak menganggap lagi sebuah penghormatan dan sebuah kemuliaan terhadap orang-orang tua di antara kita. Padahal Nabi SAW menegaskan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu senantiasa bersama orang-orang tua di antara kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi introspeksi untuk diri kita, khususnya untuk al-faqir, hamba pribadi dan kita umumnya. Dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan Allah sucikan diri kita, Allah bersihkan diri kita lahir dan batin, Allah ubahkan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah sudah siapkan kehidupan kita yang lebih bagus, lebih berkah.
yang punya niat di antara kita pada malam hari ini Allah perkenankan. Yang sakit di antara kita semoga Allah angkatkan sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Yang ada masalah di antara kita semoga Allah beri kemudahan dan Allah angkatkan masalahnya. Yang punya anak di antara kita semoga Allah jadikan anaknya soleh dan soleha, bakti kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Dan yang di antara kita memiliki istri, semoga istrinya dijadikan oleh Allah istri yang soleha dan tidak dimatikan kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keberkahan dalam setiap detik kita sampai akhir hayat kita, dan tidak dikumpulkan kita melainkan bersama para syuhada wassalihin dan bersama Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan, wabil khusus kepada sahibul hajah dalam hal ini akhina Sayyid Ali bin Abdullah Segaf dan seluruh keluarga besar sahibul hol Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Segaf wasyarifah Masturah bin Habib Hasan Al-Habsyi. Ulun haturkan minta halal minta ridho. Terima kasih banyak atas segala perhatian istimewa kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara ini. Ulun haturkan asyurukumullah wa jazakumullahu khairan katsira. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa ya rahmar ya muslimin muslimat alladhina ya Allah. Hadana wa diyatina wa tashita ya malawahin ya farijarham ya basilam ya Allah ya Allah ya Allah Badati al-Rahman, Badati al-Rahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disebut pada derajat yang masyhur. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum karim.